Hai sob, kembali lagi dengan Wira di sini. Pada video sebelumnya, NY di Bali Channel sudah mereview film Raya and the Last Dragon. Sudah nonton? Jika belum, kalian bisa klik di link deskripsi pada pojok kanan atas layar kalian. Kali ini gue akan membawakan beberapa fakta-fakta menarik mengenai film Raya and the Last Dragon versi NY di Bali Channel tentunya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut video ini, kalian bisa subscribe channel ini untuk support NY di Bali Channel. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, dan jangan skip videonya agar informasi yang tersampaikan pada video ini dapat diterima dengan baik oleh kalian. Langsung saja kita mulai videonya, namun sebelum itu kita bumper dulu. Baiknya kita mulai dari mana sob? Fakta-faktanya. Kalian tahu tidak kalau film Raya and the Last Dragon dibuat oleh Disney? Garing banget lah. Pertama yang harus kalian tahu adalah film ini terinspirasi berdasarkan mitos-mitos dan dongeng dari kawasan Asia Tenggara. Jika kita membahas semua fakta mengenai Asia Tenggara, bisa mau diar gue sob. Yaudah deh, kita bahas mengenai fakta-fakta yang relate dengan negara kita tercinta, Indonesia. Skenario film ini dibuat oleh penulis naskah Ada Lim dan Queen Nguyen. Ada Lim yang merupakan penulis naskah film kelahiran Malaysia, dikenal berkat film Crazy Rich Asians. Walaupun proses pembuatan terganggu oleh virus corona yang mengganggu kedamaian kita semua, namun ini tidak meredupkan semangat Disney dalam menggarap film ini. Terlihat keseriusan mereka dengan mendatangkan budayawan-budayawan dari Asia Tenggara sebagai konsultan budaya. Tentu budayawan asal Indonesia ikut ambil andil dalam pembuatan film ini. Beberapa di antara mereka bahkan berasal dari Pulau Bali sob. Beberapa hal yang diambil dari unsur budaya Indonesia untuk film ini adalah tari-tarian tradisional, wayang kulit, pencaksilat, dan musik gamelan. Sejumlah tokoh penggiat budaya seperti Dewa Berata dan Emiko Susilo turut terlibat dalam pembuatannya. Keduanya menjadi bagian dari tim konsultan, khususnya yang terkait dengan upacara tradisional serta musik gamelan. Disney bahkan sampai meminta dikirimkan video penari Bali berdurasi setengah jam untuk digunakan sebagai referensi para animatornya. Selain tari Bali, film ini menggunakan instrumen gamelan dalam proses pembuatannya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh sang sutradara langsung yang bernama Carlos Lopez Estrada. Selain budaya, mari kita gali norma kesopanan yang terdapat dalam film Raya and the Last Dragon. Yang terlihat jelas mungkin sifat ramah tamah, ucapan salam, hingga basa-basi. Mau makan? Siapa yang tidak seperti itu di Indonesia? Nawarin tamu makan padahal aslinya kagak ada apa di ruangan makan. Ingat adegan di mana Raya melepas alas kaki yang dipakai tanpa menyentuh dengan tangan sebelum memasuki ruangan yang berisi mutiara naga? Perilaku yang sama pasti akrab dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Bener banget kan? Sebelum kita memasuki tempat suci dan berdoa, beberapa umat beragama Indonesia pasti diharuskan untuk melepaskan alas kakinya sebelum memasuki tempat ibadah dan kawasan suci. Ada pula topi yang menjadi ikon Raya, sang tokoh utama. Terinspirasi dari bentuk stupa Buddha dengan makna filosofinya. Bagian dasar stupa melambangkan bumi dan lengkungan ke atas merupakan simbol air. Dapat diartikan untuk perlambangan perjalanan Raya yang semakin mengecil ke titik kebijaksanaan dan kejelasan seperti ujung topi. Dimana saat Raya masih kecil, dia sangat naif akan kondisi sekitarnya. Raya sangat lugu dengan mempercayai Namari yang ternyata berakibat buruk dengan terlepasnya segel drone yang selama ini dilindungi oleh Bentera Naga. Hingga di akhir cerita, Raya semakin bijaksana untuk melupakan dendamnya selama ini terhadap Namari, serta memberikan kepercayaan kepada teman serta musuhnya untuk saling menerima perbedaan dan memaafkan demi membangkitkan segel mutiara naga untuk mengalahkan drone yang menjadi musuh mereka bersama. Tidak lupa dalam membuat latar tempat di film Raya ini, para animatornya bahkan sampai berkunjung ke negara Laos, Kamboja, dan Indonesia. Totalitas banget kan sob? Ini menurut pola pandang gue, walau setiap wilayah di Kumandra terpecah belah di hubunganmu dengan dirinya. Seperti pulau-pulau di wilayah Indonesia maksud gue, sorry. Namun setelah melihat film ini lebih details, kalian pasti menyadari kalau setting tempat sepertinya terinspirasi dari Sungai Mekong di daratan Indo-China. Bagaimana tidak? Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di daratan Indo-China yang membentang dari utara Laos, Thailand, Kamboja, hingga ke selatan Vietnam. Sungai Mekong ini juga identik dengan cerita mitos ular naga yang dinamai naga paya oleh penduduk sekitar. Ini mungkin yang dijadikan inspirasi dalam pembuatan tokoh Sisu, si naga terakhir yang diselamatkan oleh Raya. Tidak lupa adegan yang memperlihatkan pasar apung dan rumah gadang. Pasar apung mungkin hal yang lumrah di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri ada beberapa pasar apung yang terkenal. Salah satunya adalah Pasar Apung Muara Kuing di Kota Banjarmasin, dan tentunya Pasar Apung di RCTI. Yang terakhir adalah bagian favorit gue nih sob, yaitu seni bela diri. Self claim menurut gue ya, tidak ada satupun princess Disney yang bertarung sebanyak Raya. Mari kita sampingkan karakter Mulan dan Merida, tapi gue yakin tidak ada satupun di antara kalian yang meragukan style koreografi bertarung di film ini. Tim koreografer dan animator film Raya
Raya sangat hebat dalam memadukan gerakan demi gerakan di setiap adegan agar terlihat realistis mungkin di mata penonton. Raya sebagai tokoh utama menggunakan style bela diri pencaksilat dari Indonesia. Di adegan awal film terlihat bagaimana Raya sangat piawai menggunakan tongkat arnis yang digunakan untuk bertarung dengan ayahnya. Saat adegan pertarungan tersebut terlihat adanya simbol buto ijo yang sangat mencolok di topeng yang digunakan oleh Benja di awal film. Selain itu, yang paling terlihat adalah Raya break a crease in the whole movie. Walaupun keris dalam film ini dapat dimodifikasi menjadi pecut, tapi tidak akan memudarkan esensinya sebagai salah satu peninggalan senjata tradisional khas Indonesia yang bahkan digunakan sampai ke negara tetangga kita Malaysia. Digunakan di film Raya ini. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa dunia mengakui budaya Indonesia. Kurang lebih begitulah beberapa fakta mengenai unsur budaya Indonesia di setiap adegan film Raya. Sangat sulit untuk mencari karakteristik masing-masing negara di film Raya karena keanekaragaman yang terdapat di Asia Tenggara. Ini juga diakibatkan karena adanya hubungan mata rantai yang membuat berbagai budaya di Asia Tenggara saling terhubung satu sama lain. Gue harap ulasan ini dapat menjadi referensi untuk kalian bahwa Disney sangat menyukai budaya Indonesia hingga bisa menjadi inspirasi pembuatan film mereka. Ini penyemangat untuk kita sob agar semakin mencintai setiap budaya yang ada di Indonesia. Jangan hanya saat dicuri oleh negara tetangga saja kalian keluar-keluar sebagai pembela, namun cintailah semasih budaya tersebut dapat kalian nikmati. Sekian ulasan yang dapat gue bawakan mengenai fakta-fakta film Raya. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan baku hantam di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena subscribe ini gratis sob. Tinggal padamkan tombol merah dan loncengnya. Kalian sudah ikut support gue untuk membuat video-video ke depannya. Kita akhiri videonya sampai di sini sob. Jangan lupa untuk sehat, selalu bahagia. We're out and see you on the next video.